anak-anak hebat, selamat datang di pembelajaran kelas 5 bersama channelnya Bapak Agung Pujo Aswanto. Bagaimana kabar kalian semua? Selamat ya, kalian sekarang sudah naik di kelas 5. Dan Pak Agung doakan semoga kita semua yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk pembelajaran tematik kelas 5 untuk tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran pertama, mari kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan kelinci yang sedang melompat-lompat berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Di sini ada percakapan Edo dan ayahnya. Edo, Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Ayah Edo, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita pelajari bersama-sama tentang organ gerak. Di sini, Edo berkata, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak dapat bergerak anak-anak tanpa adanya organ gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan. Perhatikan anak-anak hebat, mengapa kita bisa berjalan, berlari, burung bisa terbang, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, dan lain sebagainya. Ya, karena di dalam tubuh kita ada alat gerak. Nah, kita baca bersama-sama bacaan berikut ini. Judulnya yaitu Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar tentang otot rangka manusia. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Nah, tulang-tulang ini jika tidak ada otot,
maka tulang tersebut tidak akan bergerak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf pertama. Paragraf pertama ini mempunyai ide pokok. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya adalah kalimat pendukung dari ide pokok tersebut. Kalimatnya yaitu secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu tadi adalah contoh dari ide pokok dan kalimat pengembang di paragraf pertama. Nah, sekarang anak-anak, berdasarkan informasi di atas tadi, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, kita mulai ya anak-anak hebat. Kita mulai dengan paragraf kedua. Ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Sekarang kalimat pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sekarang paragraf ketiga, ide pokoknya organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Nah, sekarang kalimat pengembangnya untuk paragraf 3 yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang kita menginjak pada paragraf keempat. Ide pokoknya yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, sekarang kita cari kalimat pengembangnya. Kalimat pengembang untuk paragraf keempat yaitu tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, untuk paragraf kelima atau paragraf terakhir, ide pokoknya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Sekarang kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu tadi adalah ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf, yaitu mulai dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, perhatikan anak-anak hebat. Di sini organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, ini ide pokoknya. Kemudian kita kembangkan menjadi organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang ide pokok berikutnya. Nah, ini ide pokok paragrafnya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Kita buat untuk paragraf pengembangnya.
Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Nah, berikutnya untuk ide paragrafnya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, kita kembangkan untuk menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya yaitu tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, sekarang anak-anak hebat, kita diskusikan tentang hal-hal berikut. Nomor 1, bahan diskusi yaitu pengertian ide pokok bacaan. Nah, hasil diskusi yang bisa kita lihat di sini adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian yang nomor 2, bahan diskusi, fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi yang kita dapatkan yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian yang nomor 3, bahan diskusi, cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi yang dapat kita hasilkan yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi yang tadi kita laksanakan yaitu ide pokok adalah pikiran utama dalam suatu paragraf yang berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Nah, anak-anak, di sini ada tugas kalian di rumah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan di rumah. Jika kalian kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut, kalian perhatikan video yang telah Pak Agung berikan mulai dari awal tadi sampai akhir ini. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Sebelum mengerjakan tugas, kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.